Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-9 dari UPT SMP Negeri 1 Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik dengan alur Tirta. Bersama saya, Eva Silvia, dan di sebelah kanan saya, Mareta Andika, dan di sebelah kiri saya, Sustrianti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Sustri. Waalaikumsalam Ibu Mareta. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Mareta sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Begini Bu Sustri, hari ini Ibu kan mau melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan dengan Ibu. Bagaimana Bu? Iya silakan Bu. Baik Bu, jadi begini Bu, pada saat proses coaching nanti itu antar coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sesuai dengan alur Tirta, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pernyataan yang Ibu Sustri sampaikan. Dari jawaban tersebut, apakah nanti coachee bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Ibu Sustri juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Sustri. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Bu. Baik, jadi pertama kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Sustri kembangkan Bu? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, manakah kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan Bu? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu Sustri kembangkan apa Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya inginkan nanti coaching saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi nanti indikator ketercapaiannya coaching itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan ya Bu Sustri ya. Iya Bu. Oke, baik Ibu Sri, terima kasih sekali atas jawaban Ibu. Untuk selanjutnya silakan nanti Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya Bu. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Sustri. Sama-sama Bu Mareta. Sustri, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu Eva, apa yang mau Ibu Eva ceritakan tentang kejadian tadi? Jadi begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh begitu Bu Eva. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Begini Bu Susri, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara saya tersebut dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks?
Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari mengajar Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa kira-kira? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran di YouTube, beberapa artikel ilmiah di internet. Menurut Ibu Eva, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau menurut saya pikir-pikir kembali ya Bu ya, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Iya, saya setuju dengan Ibu Eva. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan semakin baik. Jadi sekarang, apa rencana Ibu Eva untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah, kemudian untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya merasa telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu dengan Bapak Pengawas secara langsung supaya masalah ini bisa diselesaikan dan tidak menimbulkan salah paham secara berkelanjutan, Bu Susri. Oh, begitu ya. Apa yang akan Ibu Eva sampaikan kepada Bapak Pengawas? Nanti saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya saya tetap menggunakan buku teks, melihat dari internet, kemudian ada beberapa contoh video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid tersebut dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Wah, bagus sekali rencana Ibu Eva. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Iya Bu. Lalu apa komitmen Ibu Eva terhadap rencana Ibu ini? Ke depan saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, gunanya untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Bu. Wah, luar biasa sekali Ibu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Ibu Eva ya. Ada lagi Bu yang mau di-sharingkan sama saya Bu Eva? Terima kasih Bu Susri atas waktunya, dan terima kasih juga untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih Bu Susri. Sama-sama Bu Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Susi, bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Susri. Tadi dalam proses coaching yang Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu Susri capai itu bagaimana Bu? Baik Bu, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, lalu menanyakan rencana aksi kepada coach saya dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Nah, luar biasa sekali ya Bu Susri. Jadi Ibu Susri tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, tadi Ibu Susri saya amati tadi sudah melakukan proses coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching Ibu itu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Ibu ada present ataukah kehadiran penuh dalam proses coaching tadi ya Bu ya. Dan Ibu Susri sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Susri tadi itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot ya Bu. Itu dari pengamatan saya. Nah, luar biasa sekali Bu ya.
Kemudian yang dilakukan Ibu Sustri dalam proses coaching tadi, mudah-mudahan kedepannya Ibu Sustri makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching selanjutnya. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Ibu Sustri kembangkan lagi, Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya itu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching supaya pada proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi, begitu Ibu Mareta. Wah, luar biasa sekali ya Bu Sustri ya. Jadi Ibu akan lebih mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Bu. Dan semakin baik dalam proses coachingnya. Baiklah Ibu Sustri, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching yang sangat bagus melalui alur tirta, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi ini Bu. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan dan lain waktu. Demikian ya Ibu Sustri ya. Iya Bu Mareta. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.